Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus. Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Santi Miawati dalam Renungan Harian Pagi, Resort GKI Pulang Pisau. Adapun bagian dari Almanak Nas GKI yang akan kita renungkan bersama didasarkan pada kitab Amos pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3 yang berbicara tentang hukuman atas bangsa-bangsa lain. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih hanya bagimu, ya Allah, dalam Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang melebihi segala sesuatu, kasih dan kemurahan-Mu yang telah menyertai dan mengiringi perjalanan hidup kami dari hari ke hari. Telah membawa kami kembali kepada hari baru setelah Engkau melindungi, menjaga kami dalam istirahat dan tidur lelap kami pada malam hari ini. Sehingga kami pada pagi hari ini boleh kembali dibangunkan dengan kesehatan, kekuatan, dan boleh menerima ini semua sebagai bagian dari kebaikan Tuhan yang akan menyertai kami sepanjang hari ini dalam kami beraktivitas dan berkegiatan. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, dan layakkan kami untuk ada di hadapan-Mu. Oleh sebab itu tuntun pimpinlah kami dengan perintah dan ketetapan-Mu serta pengajaran-Mu. Bagian Alkitab akan kami renungkan, kiranya boleh menjadi pedoman, suluh dan pelita bagi langkah kaki dan karya kehidupan kami. Urapi dan pakailah hamba-Mu dan serta berkatilah sekalian kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara Jemaat Kekasih Kristus. Tafsiran atau penjelasan dari Amos pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3 ini fokus kepada penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa, termasuk di dalamnya Israel. Karena dosa-dosa mereka, dan dengan menekankan keadilan Tuhan dan pentingnya kebenaran. Dan di sini Amos sebagai nabi menyampaikan pesan Tuhan tentang hukuman yang akan datang karena pelanggaran terhadap keadilan sosial dan penyembahan yang munafik. Ibu Bapak Saudara, di dalam Amos yang kita baca pada hari ini, Amos memulai dengan menyatakan bahwa Tuhan mengaum dari Sion, simbol otoritas dan kekudusannya, dan dari Yerusalem, pusat penyembahan Israel. Bagian ini berisi 8 nubuat hukuman terhadap bangsa-bangsa, dimulai dengan bangsa-bangsa di sekitar Israel, seperti Damsyik, Gaza, Tirus, Edom, Amon, Moab, dan Yehuda. Sebelum akhirnya fokus pada Israel sendiri, di mana setiap nubuat menggunakan pola yang sama. Ketika Tuhan menyatakan bahwa karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, dan Ia tidak akan menarik kembali hukumannya. Bagi Damsyik atau Suriah, dihukum karena kekejaman mereka, khususnya kekejaman terhadap penduduk Gilead. Bagi Gaza atau Filistin, dihukum karena memperdagangkan orang ke dalam pembuangan. Tirus dihukum karena melanggar perjanjian persaudaraan dan menjual tawanan perang ke Edom. Edom dihukum karena mengejar saudaranya dengan pedang dan menolak belas kasihan. Amon dihukum karena kekejaman mereka terhadap wanita hamil dari Gilead. Moab dihukum karena membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi abu. Yehuda dihukum karena menolak hukum Tuhan dan mengikuti kebohongan nenek moyang mereka. Dan Israel dihukum karena kekejaman terhadap orang miskin
penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan, dan penyembahan yang tidak tulus. Dan dalam Amos pasal 2 ayat 1-3 kita menjumpai Tuhan menyatakan hukuman terhadap Moab yang sama seperti hukuman terhadap bangsa-bangsa lain karena perbuatan jahat mereka, dan menekankan bahwa tidak ada bangsa yang kebal terhadap hukuman. Jadi ibu bapak saudara jemaat kekasih Kristus, poin-poin penting atau pesan utama dari nats bacaan kita pada pagi hari ini, yang pertama jelas berbicara tentang keadilan Tuhan, di mana kitab Amos menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan Ia tidak akan membiarkan dosa-dosa bangsa-bangsa termasuk Israel tidak dihukum. Karena itu semua akan mendapatkan bagiannya dan menerima hukuman atas apa yang mereka lakukan. Kemudian poin penting yang kedua, pada bagian ini kita menjumpai juga bagaimana kekudusan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang kudus. Dan dosa-dosa bahkan yang dianggap kecil oleh manusia tidak dapat diterima di hadapannya. Allah memang Allah yang pemurah, tapi dalam kekudusannya Allah tidak akan pernah berkompromi dengan dosa, apapun rupa dan bentuknya. Oleh karena itu pesan moral yang hendak disampaikan dari kitab Amos yang menjadi bacaan kita pada hari ini jelas adalah pertobatan. Seruan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, karena hukumannya pasti akan datang. Ibu bapak saudara, dari poin keadilan sosial, pesan Amos juga menekankan pentingnya keadilan sosial, yaitu bagaimana memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat, siapapun ia, apapun rupa keadaannya, terutama mereka yang lemah dan tertindas. Dan akhirnya Amos sendiri hendak menegaskan kepada setiap pendengarnya, kepada setiap pembacanya, bahkan kita yang hidup di masa kekinian, bahwa penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar terhadap Allah, tidak hanya melibatkan ritual dan ibadah, tetapi juga tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keadilan dan kasih Tuhan. Dan ini jelas mengingatkan kita senantiasa dan akan terus menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sampai di masa-masa kemudian. Dan akhirnya akan menjadi bagian dari pengajaran kita juga kepada anak keturunan kita dan penegasan bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita menempatkan diri di hadapan Tuhan, bagaimana kita memandang kuasa, kekudusan Allah sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak bisa diabaikan, tidak bisa diremehkan, hanya karena kita berpikir bahwa kita memiliki kepandaian, kita memiliki kekuatan, kita memiliki kekuasaan. Karena semuanya itu pada saatnya tidak akan menjadi berarti di hadapan Tuhan. Jadi dengan kata lain, Amos pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3 ini memberikan gambaran tentang murka Allah yang adil dan kudus atas dosa. Tetapi juga menawarkan harapan pertobatan dan pemulihan bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Oleh karena itu, biarlah poin-poin penting yang juga menjadi pesan moral ini menjadi teguran dan dasar serta landasan, serta pedoman bagi langkah-langkah karya kehidupan kita. Ketika kita berkegiatan sepanjang hari ini, ketika kita beraktivitas dengan segala tugas dan tanggung jawab kita, mari terus mengingat Tuhan dan tidak membiarkan diri kita ditutupi oleh pengaruh tekanan kehidupan dunia ini yang kadang bisa saja menggoda dan membuat kita mengabaikan setiap perintah dan pengajaran dari Tuhan. Mari saudara, mari ibu bapa, mari jemaat kekasih Kristus, kita syukuri hari-hari kehidupan kita yang telah Tuhan anugerahkan, dan mari kita jadikan pegangan kehidupan kita menjadi kekuatan dan rahmat Tuhan yang bersumber semuanya hanya dari Allah. Karena segala sesuatu akan menjadi nyata dan menjadi berkat yang akan menuai kebaikan dan akan berujung kepada penyembahan dan pengakuan yang nyata dalam kehidupan kita atas apa yang telah Tuhan Allah lakukan bagi kita tiap-tiap hari.
serta bagaimana kita hidup saling menghormati, saling menghargai, dan juga menempatkan diri kita sebagai bagian dari milik kepunyaan Tuhan yang siap dipakai untuk menjadi alatnya sebagai pelaku firman, sebagai pelaku keadilan, dan sebagai pemegang rahmat Tuhan yang Tuhan perkenan dan Tuhan berkati. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu. Terima kasih Tuhan atas peringatanmu. Terima kasih Tuhan atas teguran-Mu bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini, tidak terkecuali kami. Agar kami tidak membiarkan kehilafan, kelalaian, menjadi pengabaian dari setiap perintah dan ketetapan-Mu. Agar kami menerima pesan-pesan penting menjadi tuntunan moral bagi kehidupan kami. Bagaimana kami menyerap setiap perintah dan pengajaran Tuhan sebagai kekuatan yang merahmati tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami. Agar kami tidak lupa siapa jati diri kami sebenarnya. Agar kami tidak meremehkan setiap peringatan-peringatan yang Tuhan berikan melalui pengalaman kehidupan kami tiap-tiap hari. Tapi menjadi nyata dalam kehidupan kami bagaimana Allah yang setia adalah Engkau yang akan terus mengingatkan, menyadarkan kami. Agar kami juga menjadi manusia milik kepunyaan Allah yang tidak pernah lupa siapa jati diri kami sebenarnya di hadapan-Mu. Pada hari ini, layakkan kami untuk menjalani kehidupan kami, dimanapun kami berada. Tugas dan tanggung jawab seperti apapun, usaha dan pekerjaan yang bagaimanapun, kiranya kami jalani selaras dengan kehendak Tuhan. Dan tidak membiarkan kami digodai, dicobai. Bahkan tidak membiarkan diri kami melakukan hal-hal yang tidak Tuhan perkenan. Dan mengabaikan apa yang Kau ingatkan untuk terus menjadi pegangan kehidupan kami. Dengan demikian, apa yang kami upayakan, apa yang kami tunjukkan melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami adalah apa yang boleh Tuhan perkenan. Dan Tuhan rahmati serta Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam wilayah pelayanan gereja Bintang Timur, Anjir, Pulang Pisau. Tentu banyak hal boleh terjadi di kehidupan di hari lalu. Tapi banyak hal pula yang akan menjadi harapan yang menjadi dasar pemulihan bagi iman kami, bagi jiwa batin kami, bagi raga jasmani kami. Dengan segala yang telah kami lakukan, kami boleh belajar dan kami juga boleh bertobat serta memperbaiki sikap hidup, perilaku, dan juga apa yang belum diperkenan oleh Tuhan. Sehingga di hari-hari ini dan di hari-hari ke depan, kami boleh berkegiatan dan beraktivitas dan bersandar dalam pengharapan yang besar kepada Tuhan. Umat-Mu dalam berbagai kondisi dan keadaan yang berhadapan dengan situasi yang baik, yang berhadapan dengan situasi yang tidak baik, yang mengalami hal-hal yang menyenangkan, pun yang merasakan kondisi yang menyesakkan dan membawa kepada pergumulan. Mampukan kami terus berserah penuh hanya kepada Engkau. Bagi umat-Mu dan jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, dalam keadaan berduka, dalam keadaan bergumul dan berjuang dengan berbagai hal yang tengah dihadapi dan diharapkan menjadi kekuatan dan berkat-berkat baru, maka kiranya nama Tuhan boleh kami muliakan. Kami juga bersyukur untuk banyak kebaikan yang telah Tuhan nyatakan. Pertambahan usia, kehidupan pernikahan, usaha dan pekerjaan, hidup persaudaraan dalam persekutuan. Dan bahkan Tuhan pakai kami menjadi alat di tangan-Mu dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dan juga pelayanan gereja, pelaksanaan pembangunan mental, spiritual, fisik dan rohani, kiranya berjalan selaras dan seimbang dalam hari-hari kehidupan yang kami susuri. Dalam pasang surut, suka duka, sakit sehat, tangis tawa, menempa membentuk karakter kami jadi umat Tuhan yang setia dan taat kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu
dan pelaksanaan pelayanan di wilayah Gereja Bintang Timur Anjir Pulang Pisau ini terlaksana dengan sukacita, dan di dalamnya selalu ada harapan yang bertumbuh dan pujian kemuliaan bagi kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam dan oleh Yesus Kristus, kami serahkan dan kami bawa seluruh keberadaan kehidupan kami, baik lanjut usia, orang tua, anak-anak, pekerja, swasta, ANS, aparatur sipil negara, dan hal-hal yang kami bawa dalam seluruh perjalanan kehidupan kami senantiasa ada dalam perkenan Tuhan. Terpujilah namamu, dengarkanlah doa kami ya Bapa, yang kami landaskan dalam doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Selamat berkegiatan, selamat beraktivitas. Bagi ibu bapak, saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.